lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tentunya kalian semuanya sehat dan luar biasa. Oke, sudah semangat semuanya hari ini untuk belajar? Baik, nah hari ini kita sudah masuk pada subtema yang kedua, yaitu kebersamaan di sekolah. Kita akan belajar bersama pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap semuanya anak-anak? Baik, anak-anak siapkan alat tulisnya dan siapkan buku tematik 2G. Ya, anak-anak boleh membuka bukunya halaman 45. Halaman 45. Oke, sudah siap semuanya ya. Ino dan teman-teman selalu menjaga kebersamaan di sekolah. Mereka saling membantu jika ada teman yang kesusahan. Pagi itu, mereka sedang kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Nah, sekarang anak-anak amati gambar halaman 45. Ya, di situ apa yang Ino dan teman-teman lakukan? Iya, mereka semuanya kerja bakti. Ya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, apa tujuan kebersamaan di antara teman? Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuan kebersamaan di antara teman? Supaya ya pekerjaan cepat selesai atau pekerjaan menjadi ringan. Kemudian tujuannya bisa juga lingkungan menjadi bersih. Ya. Untuk selanjutnya yang ketiga, sebutkan beberapa contoh kebersamaan yang kamu lakukan bersama teman di sekolah. Nah, kira-kira anak-anak di sekolah yang anak-anak lakukan apa saja kebersamaan di sekolah? Ya, mungkin ada yang bermain bersama. Ya, apalagi anak-anak? Menari bersama. Iya, itu bila ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ya, boleh dilakukan secara bersama-sama. Ya, atau bisa juga menjaga kebersihan. Nah, itu juga salah satu kebersamaan di sekolah, ya. Kemudian yang keempat, ya. Apa yang kamu rasakan saat melakukan kegiatan bersama teman? Apa yang anak-anak rasakan? Ya, tentu saja anak-anak merasakan senang, ya. Anak-anak merasakan senang karena bisa berbicara dengan teman, ya. Kemudian bisa bermain bersama. Nah, itu yang anak-anak rasakan. Nah, selanjutnya yang kelima, bagaimana sikapmu jika ada teman yang tidak mau diajak kerjasama? Nah, bila anak-anak melihat ada teman kalian yang tidak mau diajak kerjasama, apa yang anak-anak lakukan? Ya, anak-anak akan menghampiri dan menegurnya, kemudian mengajaknya, ayo kita bekerja sama, ya, supaya lingkungan kita ini nyaman, bersih, dan semua pekerjaan menjadi ringan. Oke, jelas ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya adalah contoh kebersamaan di sekolah. Ya, anak-anak bisa dibuka halaman 46. Dibuka halaman 46. Oke, sudah ya. Kebersamaan di sekolah sangat penting. Banyak tugas dari guru yang dapat dikerjakan bersama-sama. Menjaga kebersihan sekolah juga dilakukan bersama. Saat melakukan kegiatan di perpustakaan atau bermain juga dilakukan bersama. Nah, coba anak-anak bayangkan, bagaimana jika di sekolah tidak ada kebersamaan? Nah, apakah suasana di sekolah menyenangkan?
Iya, tentu saja tidak menyenangkan dan tidak nyaman ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak boleh menuliskan contoh kebersamaan di sekolah. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan. Nah, anak-anak boleh tuliskan di halaman 46. Menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, kegiatan bermain. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan menari. Nah, ini bisa dilakukan apabila anak-anak semua sudah bersekolah ya dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Selain menari, nah, apalagi yang bisa dikerjakan? Mungkin melukis, mungkin ada kegiatan paduan suara ya. Ada juga drum band. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, contoh yang keempat. Nah, itu adalah piket kelas. Ya, setiap hari bila anak-anak sudah bersekolah, nah pulang sekolah, anak-anak pasti akan melaksanakan piket kelas sesuai dengan kelompoknya atau sesuai dengan piket harinya setiap hari. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang kelima, kerja kelompok. Ya, atau bisa juga diskusi kelompok ya yang dilakukan secara bersama-sama, bisa dilakukan 3 orang, 5 orang. Nah, itu yang disebut dengan kerja kelompok. Baik, selanjutnya anak-anak boleh membuka halaman 47. Ya, 47. Ibu akan membacakan. Anak-anak mendengarkan dengan seksama ya. Kebersamaan yang menguntungkan. Bun-bun, Totol, Cicit, dan Lulut adalah 4 anak monyet. Keempat hewan yang pandai memanjat itu bersahabat. Mereka selalu bersama, baik saat mencari makanan maupun bermain. Mereka rukun dan tidak pernah bertengkar. Mereka selalu bekerja sama dan saling membantu. Suatu hari, 4 anak monyet yang lucu itu menemukan setandan buah pisang yang ranum. Sayang, keberadaan buah pisang itu sulit dijangkau. Buah pisang itu berada di atas sebatang kayu yang terapung di air telaga. Keempat anak monyet itu berdiskusi bagaimana cara mengambil buah pisang. Cicit, monyet bertubuh paling kecil namun pintar, akhirnya menemukan sebuah gagasan. Cicit menyampaikan gagasannya dan ketiga temannya menyetujui. Bun-bun bergelantungan pada dahan pohon yang menjulur ke atas telaga. Kaki Bun-bun dipegang tangan Totol. Tangan Totol memegang ekor Lulut. Tangan Lulut menggandeng tangan Cicit. Dengan cara seperti itu, Cicit bisa meraih buah pisang. Cicit mengambil buah pisang itu satu persatu dan dilemparkannya ke daratan di tepi telaga. Keempat anak monyet itu akhirnya bisa memakan buah pisang. Inilah manfaat kebersamaan. Dalam kebersamaan, kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan pisang yang segar ini, kata Lulut dengan gembira. Ya, ini kebersamaan yang menguntungkan. Itulah sebabnya kita harus bina kebersamaan agar bisa bekerja sama, timpal Bun-bun. Siap, jawab Totol dan Cicit serempak.
Oke, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang kebersamaan yang menguntungkan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari cerita ini ya. Oke, halaman 48. Nomor 1. Siapa saja nama keempat anak monyet dalam cerita? Nah, tadi ada siapa saja anak-anak? Iya, pinter. Itu ada Bun-Bun, Totol, Cicit, dan Lulut. Ya, anak-anak boleh menjawab langsung dikerjakan di buku tematik. Nama tokoh ya dituliskan dengan huruf besar. Pada huruf pertamanya ya, Bun-Bun B besar, Totol T besar, Cicit C besar, dan Lulut L besar. Kemudian nomor 2. Apa yang ditemukan oleh keempat anak monyet? Nah, apa anak-anak yang ditemukan oleh keempat anak monyet itu? Ya, mereka menemukan setandan buah pisang yang ranum. Setandan buah pisang yang ranum. Oke, selanjutnya nomor 3. Mengapa buah pisang itu sulit dijangkau? Ya, mengapa anak-anak? Karena buah pisang itu berada di atas sebatang kayu yang terapung di air telaga. Karena buah pisang itu berada di atas sebatang kayu yang terapung di air telaga. Selesai anak-anak? Baik, selanjutnya nomor 4. Bagaimana cara keempat anak monyet mengambil buah pisang? Nah, bagaimana caranya anak-anak? Keempat monyet itu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berdiskusi, ya. Mereka berdiskusi bersama, ya. Tadi Cicit, yaitu monyet yang bertubuh paling kecil namun pintar. Ya, ia menemukan sebuah gagasan atau ide, ya. Kemudian teman yang lain mereka menyetujuinya, ya. Jadi caranya mereka berdiskusi. Selanjutnya nomor 5. Apa manfaat kebersamaan bersama teman yang kamu rasakan? Nah, apa yang anak-anak rasakan bila anak-anak saat bersama-sama dengan teman? Ya, anak-anak merasakan senang. Ya, boleh dituliskan ya. Kemudian dengan kebersamaan itu bagaimana? Ya, pekerjaan menjadi ringan, kemudian lingkungan menjadi bersih. Ya, anak-anak boleh menuliskan ya. Manfaatnya, pekerjaan menjadi ringan, kemudian lingkungan menjadi bersih. Selesai anak-anak? Oke. Selanjutnya halaman 49. Ya, kita akan mencari tahu. Halaman 49.
Ya, arti kata. Ya, arti kata yang pertama, berdiskusi. Nah, artinya apa anak-anak? Ya, anak-anak boleh menuliskannya ya. Berdiskusi, artinya bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Kemudian yang kedua, dijangkau. Ya, artinya dicapai. Ya, atau bisa juga dapat diraih. Yang ketiga, gagasan. Ya, gagasan yaitu artinya hasil pemikiran atau ide. Hasil pemikiran atau ide. Kemudian yang keempat, ranum. Ya, ranum artinya sangat masak. Ya, seperti tadi ya. Buah pisang yang diambil monyet itu sudah masak ya, sudah matang. Sangat masak. Selanjutnya yang kelima, setandan. Nah, setandan artinya segugus ya. Ini untuk buah pisang ya anak-anak ya. Segugus. Baik, balik anak-anak menyimak Kini Aku Tahu. Ya. Kebersamaan dapat dilakukan saat menari berkelompok. Gerak tari adalah gerakan badan yang teratur dan berirama. Gerak tari bermacam-macam. Ada gerakan tari yang mudah, ada gerakan tari yang rumit. Gerakan tari yang mudah yaitu gerakan tari salah satu bagian tubuh seperti gerakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang, termasuk gerakan tari yang mudah. Nah, ini ada gambarnya ya anak-anak ya, di gambar 2.4. Di situ, murid-murid memeragakan gerakan tari yang mudah. Selanjutnya, gerakan tari yang rumit, yaitu gerakan gabungan anggota tubuh, seperti gabungan gerakan tangan dan kaki, atau kepala dengan tangan. Gabungan gerakan kedua kaki jinjit, dan pergelangan tangan diputar, termasuk gerakan tari yang sulit. Nah, ini ada contohnya di gambar 2.5. Murid-murid memeragakan gerakan tari yang rumit. Ya, anak-anak juga bisa melakukannya atau mempraktekannya di rumah, ya, sambil berlatih. Melakukan gerakan tari yang mudah dan melakukan gerakan tari yang sulit. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak buka halaman 50. Ya, dibuka halaman 50. Ya, kita akan berlatih ya. Sudah siap anak-anak? Oke, anak-anak disimak ya. Ino dan bersama teman-teman kelompoknya belajar bersama. Mereka mendiskusikan soal-soal matematika. Bantulah Ino dan teman-temannya untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tulislah jawaban yang tepat. Ya, di sini yang pertama, Edo akan membuat pagar taman dari bambu. Edo memotong bambu menjadi 2 bagian sama panjang. Setiap satu bagian bambu disebut,
Satu bambu itu dibagi menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, jadi setiap satu bagian bambu disebut apa anak-anak? Iya, 1/2. Atau anak-anak bisa menuliskan 1/2. 1/2. Selanjutnya, Laras bertugas membagikan makanan. Laras memotong kue menjadi 3 bagian sama besar. Setiap satu bagian kue disebut, nah ini ada kue ya. Kue ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, jadi setiap satu bagian kue maka disebut apa anak-anak? Iya, pinter. Karena dibagi menjadi 3 bagian, jadi disebut 1/3. Atau anak-anak bisa menuliskan 1/3. 1/3 atau 1/3. Selanjutnya, ya, Yoga menggambar segi 4. Kemudian, segi 4 dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap satu bagian segi 4 disebut, nah, disebut apa anak-anak? Ya, menjadi 4 bagian sama besar. Jadi disebut 1/4. Ya, 1/4. Atau bisa juga ditulis dengan 1/4. Seperempat. Ya, sudah jelas semuanya ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak lihat dulu ya, dalam satu bagian itu ada beberapa bagian. Dilihat ya, ada berapa bagian. Kemudian yang diarsir atau yang diberi warna ya, itu nanti ada berapa bagian. Kemudian untuk latihan ya, anak-anak nanti bisa mengerjakan halaman 51. Ya, halaman 51. Ya, di sini ada contohnya ya, yang nomor 1. Dilihat anak-anak ya, ada berapa bagian ini anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 bagian. Kemudian anak-anak lihat lagi ya, yang diarsir atau yang diberi warna ada berapa bagian? 1. Nah, kemudian yang dituliskan yaitu 1/4 ya, atau 1/4. Jelas ya anak-anak ya. Jadi anak-anak menghitung dulu ada berapa bagian semuanya. Ya, kemudian setelah itu baru dihitung yang diarsir ada berapa. Bila hanya ada 1, ya baru 1 per bagian itu ada berapa. Jelas ya anak-anak ya? Oke, ini anak-anak halaman 51, anak-anak boleh memberi tanda dulu. Ya, diberi tanda dulu. Mengerjakannya nanti ya. Setelah ini kita lanjutkan dengan pembelajaran yang kedua ya. Ya, anak-anak boleh membuka halaman 54-55. Oke, di sini ada ayo berolahraga. Ya, di sini adalah olahraganya secara teori dulu ya anak-anak ya. Anak-anak boleh menyimak ya. Pada pelajaran berenang kali ini, kita berlatih keseimbangan di dalam air. Lakukan gerakan-gerakan berikut secara bertahap. Ya, di sini anak-anak boleh membacanya nanti ya. Ada berjalan-jalan di air, kemudian berlatih menahan napas, kemudian yang ketiga berlatih melayang di air. Ya. Anak-anak boleh membacanya nanti ya. Oke, selanjutnya ya anak-anak ya. Kini aku tahu.
anak-anak bisa juga membuka halaman 56 ya. Di sekolah, semua murid memperoleh ilmu dari guru. Di sekolah, semua murid boleh menggunakan fasilitas sekolah ya, atau sarana prasarana sekolah. Murid laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama. Di sekolah, semua murid bermain bersama. Murid-murid berbeda agama dan daerah asal. Akan tetapi, murid-murid tidak boleh membedakan teman. Ya, kemarin anak-anak juga sudah belajar ya tentang beberapa macam agama yang ada di Indonesia. Masih ingat ya anak-anak ya? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada juga suku di Indonesia. Ya, ada yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, ya, dan juga masih banyak suku yang lain. Nah, di sini anak-anak tidak boleh membedakan. Saat bermain bersama di sekolah, nah anak-anak tetap bermain bersama-sama. Jelas ya anak-anak? Oke, selanjutnya halaman 57. Ya, ayo berlatih ya. Berilah tanda centang yang menunjukkan sikap tidak membedakan teman. Berilah tanda silang yang menunjukkan sikap membedakan teman. Oke, nomor 1. Ino, Yoga, Laras, dan Windy bermain kasti dengan rukun. Nah, dengan rukun. Berarti centang atau silang anak-anak? Ya, centang. Kemudian yang kedua, Pandu melarang Santi bermain bola karena Santi anak perempuan. Nah, di sini membedakan tidak anak-anak? Ya, jadi dicentang atau disilang? Iya, disilang ya. Bila bermain bola boleh saja ya. Selanjutnya, nomor 3. Saat bermain, Joni memilih-milih teman. Ya, boleh tidak anak-anak bila bermain memilih-milih teman? Tidak, ya. Jadi, saat bermain kita semua ya, bersama-sama semua teman. Jadi diberi tanda silang ya. Tidak boleh memilih-milih teman. Berikutnya, yang keempat. Tora dan Surya mengajak Maya bermain bersama. Ya, centang atau silang anak-anak? Iya, centang ya. Baik laki-laki dan perempuan boleh bermain bersama. Kemudian yang terakhir, Wati terpilih menjadi ketua kelas. Wati memilih anak perempuan dan laki-laki menjadi anggotanya. Ya, sikap Wati bagaimana anak-anak? Iya, hebat ya, bagus. Ya. Dia tidak membedakan teman ya. Jadi diberi tanda centang. Oke, jelas semuanya ya anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Selanjutnya ya, Ibu akan mengulangi untuk tugas hari ini. Anak-anak kerjakan buku tematik 2G halaman 51. Ya, yang tadi ya anak-anak ya, yang matematika. Anak-anak bisa langsung mengerjakan di buku tematik. Ya, bila sudah selesai, diperiksa kembali. Tidak perlu terburu-buru dalam mengerjakan. Setelah itu, anak-anak boleh memfotonya atau meminta bantuan orang tua untuk difoto, kemudian kirimkan via Google Classroom. Oke, sudah jelas semuanya ya anak-anak ya? Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap anak-anak menjaga pola hidup bersih dan sehat ya, selalu menerapkan 3M ya, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Selanjutnya, yang keempat juga memohon perlindungan Tuhan. Oke ya anak-anak?
Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Amin. Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari. Tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah masker